Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, banyak yang kemudian berita-berita berseleweran begitu kan ya, bahwa Pratikno masuk jajaran ya rumor yang akan diresafel oleh Presiden Prabowo Subianto. Benar nggak seperti itu? Kalau memang ini benar, jelas di situ begitu kan. Upaya untuk menyingkirkan orang-orang Jokowi itu sudah jelas di depan mata. Ya karena apa? Karena kita lihat saja ya di sekeliling Presiden Prabowo Subianto itu masih banyak orang-orang ya yang kemudian diambil dari kementerian dari seorang Jokowi. Ya kita lihat saja salah satunya Pratikno ya. Terus kemudian masih banyak dengan yang lain begitu kan. Ini kan menandakan bahwa begitu kan, bahwa di sekeliling Presiden Prabowo Subianto itu ada orang-orang Jokowi. Tapi tunggu saja begitu kan ya, tidak mungkin seorang Pratikno begitu kan, lalu kemudian direshuffle begitu saja, mungkin akan dirotasi. Kalau dirotasi mungkin iya begitu. Itu banyak yang beredar begitu kan. Nah, salah satu yang menjadi faktor utama ya yang kemudian sekarang ini muncul begitu kan, bahwa reshuffle begitu besar-besaran begitu akibat ketidakpuasan masyarakat. Salah satunya mungkin ya. Yang kedua adalah mungkin kinerjanya masih belum jelas begitu kan. Artinya masih belum dirasakan oleh masyarakat. Karena kita lihat saja menteri-menteri yang kelihatan bekerja hari ini itu baru kelihatan. Ya baru kelihatan sekali di situ. Ini kan menandakan ada sesuatu hal yang kemudian perlu dievaluasi. Perlu kemudian ya diberikan rotasi yang besar begitu kalau memang tidak direshuffle. Tapi kalau ini direshuffle, maka kemudian ada pergantian-pergantian di mana orang-orang Jokowi disingkirkan. Ngeri bos ya, geng Solo ini semakin kepanasan di situ. Termol di situ semakin kepanasan, menandakan ya bahwa bisa saja ini merupakan ya salah satunya adalah pertarungan politik di 2029 ini harus hati-hati betul begitu kan ya. Ada yang mengatakan, "Wih, jangan-jangan geng Solo sudah lepas." Jangan-jangan geng Solo sudah lepas begitu kan ya. Jadi saya kira kalau nanti ada reshuffle besar-besaran begitu kan ya oleh Presiden Prabowo Subianto ya, kabarnya ada 7 nama ya yang kemudian berpotensi diganti, maka kemudian siapa mereka, apakah itu adalah termasuk geng Solo atau orang-orang Jokowi atau bagaimana begitu kan. Banyak muncul narasi di berbagai media sosial begitu kan. Nah, rencana perombakan ini didorong oleh faktor evaluasi kinerja. Ya, pertama yang tidak bisa bekerja mungkin akan diganti begitu oleh siapapun begitu. Tapi kita lihat saja masyarakat sekarang ini bisa menilai. Salah satunya mungkin yang paling santer dibicarakan itu adalah soal Pratikno. Nah, Pratikno ini begitu kan ya sudah ketika bertemu dengan menemui Jokowi di Solo begitu, nampaknya sudah membicarakan masalah soal bagaimana begitu kan ya ada reshuffle besar-besaran, mungkin salah satunya membicarakan soal itu. Mungkin ya dugaannya. Tapi entahlah begitu kan ya. Tapi kita lihat saja bahwa kalau Pratikno ini diganti, karena kunci yang paling dekat dengan seorang Jokowi ini adalah Pratikno. Saya kira tidak mungkin akan direshuffle begitu saja, mungkin dirotasi begitu. Dan kabarnya saya melihat bahwa Pratikno akan masuk di jajaran istana, ya mungkin jadi penasehat atau apa begitu kan ya. Tapi ini menandakan bahwa Prabowo masih membutuhkan orang-orang Jokowi dan sebagainya. Ngeri bos ya, kalau sudah seperti ini ngeri sedap. Coba kita baca ya komentar-komentar netizen terlebih dahulu begitu kan. Ini salah satunya kabarnya Pratikno dikabarkan kena reshuffle ya. Prabowo ingin lepas dari geng Solo. Benar nggak seperti itu? Justru kalau di reshuffle ini ya, banyak yang kemudian tepuk tangan begitu. Ini ada yang mengatakan
mengatakan, wah nggak percaya. Karena orang-orang seperti Pratikno ini kan kedekatan dengan seorang Jokowi itu kan sudah luar biasa begitu kan. Ya sudah luar biasa kedekatannya. Apalagi Bahlil ya. Ini ada nama orang yang kemudian mencuat begitu kan ya. Ada menteri yang akan diganti dan masuk bursa di situ begitu. Dan saya yakin bahwa salah satu yang tidak punya kinerja yang baik begitu kan, maka ini akan diganti ya oleh Presiden Prabowo Subianto begitu. Nah, dengan kabar seperti inilah begitu isu reshuffle kabinet merah putih ini tidak hanya dipandang sebagai evaluasi kerja menteri ya menteri semata, tetapi juga dinilai mengandung pesan yang politik penting. Bagaimana pertarungan politik di tahun 2029 misalnya. Nah, banyak yang kemudian pengamat-pengamat ini mengatakan bahwa perombakan kabinet itu dapat menjadi indikasi Presiden Prabowo Subianto yang menyingkirkan orang-orang kepercayaan Presiden Jokowi begitu kan ya. Presiden ke-7 Joko Widodo itu begitu. Akibatnya apa? Akibatnya bisa saja ini adalah pertarungan politik ya di tahun 2029. Bisa saja mengatakan seperti itu begitu. Tapi kita lihat saja, saya kira sudah tepat sekali ketika menteri-menteri yang tidak bisa bekerja. Karena yang bisa bekerja, yang kelihatan bisa bekerja sekarang, coba kita lihat saja ya, seperti Menhan ya, kelihatannya bekerjanya sangat luar biasa. Ya, terus kemudian seperti AHY itu kelihatan sekali begitu kan ya. Sebuah Menteri Pertanian ya si Amran begitu kan, itu kelihatan kinerjanya sangat luar biasa begitu. Nusron Wahid ya, itu kinerjanya sangat luar biasa. Ya, masyarakat bisa melihatlah kinerja itu begitu. Tapi di sisi yang lain begitu kan. Yang lain, coba kita lihat saja apa yang kemudian sudah dilakukan misalnya begitu kan dari menteri-menteri yang lain yang kemudian tidak begitu dampak yang dirasakan oleh masyarakat begitu. Ini yang mungkin banyak yang akan di reshuffle justru masyarakat bertepuk tangan begitu kan. Nah, salah satu nama yang disorot adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK, yakni Pratikno ya. Ada upaya-upaya kabarnya dugaannya begitu kan mengindikasikan ada upaya-upaya menyingkirkan orang-orang kepercayaan Jokowi, salah satunya mungkin Pratikno. Makanya banyak pengamat yang mengatakan seperti itu. Tapi bagi kami menganalisa bahwa Pratikno tidak mungkin di reshuffle, mungkin akan dirotasi begitu kan ya. Mungkin di istana juga atau bagaimana. Tapi yang jelas tidak mungkin sepenuhnya orang-orang Jokowi, menteri-menteri Jokowi itu diganti begitu saja begitu kan. Karena mungkin lebih kepada konsolidasi besar, lebih kepada bagaimana koalisi-koalisi itu dibangun nanti mungkin salah satunya di tahun 2029. Ini yang kemudian menjadi tolak ukur begitu bagi kami melihat bahwa ya tidak mungkin seorang Presiden Prabowo Subianto melepaskan ya koalisi besar di situ begitu seperti partai-partai yang ada begitu kan ya. Karena apa? Karena kita lihat saja ini kan masih ada harapan Prabowo 2 periode begitu. Ya tidak mungkin lah begitu untuk membangun itu begitu kan ya. Kalau itu dipecat semua, ya saya kira blunder begitu seperti Bahlil. Tidak mungkin dipecat. Tidak mungkin direshuffle karena dia adalah ketua umum partai. Seperti AHY juga tidak mungkin karena dia adalah partai begitu kan. Punya partai besar. Ya tidak mungkin di situ. Kalau dipecat ya berarti keberanian Prabowo itu sangat luar biasa. Menurutnya ya langkah tersebut memang sudah semestinya dilakukan karena loyalitas ganda dinilai berbahaya bagi kepemimpinan Prabowo. Tidak apakah nanti seperti apa yang dibicarakan oleh misalnya oleh siapa? Oleh Pak SBY begitu kan ya, jangan lagi ada matahari kembar di situ begitu. Nah, salah satu yang kemudian menjadi rotasi besar itu ya mungkin salah satunya mungkin orang-orang yang tidak bisa bekerja begitu kan ya, dirotasi besar-besaran. Ini menandakan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat serius ya untuk menangani bagaimana situasi dan kondisi bangsa kita ya, kesejahteraan ya bagi masyarakat ya, mengatasi kemiskinan, bagaimana menjadi hal yang kemudian diharapkan oleh masyarakat.
Tapi kalau menteri-menterinya di situ tidak bisa bekerja, ini kan menandakan bahwa ada sesuatu hal di balik ini semua. Artinya apa? Artinya mungkin ketidakmampuan bisa bekerja. Jalan satu-satunya adalah evaluasi besar. Salah satunya jalan saat evaluasi besar, tapi sangat disayangkan Pak Presiden Prabowo Subianto kalau hanya dirotasi begitu kan. Seharusnya ini direshuffle yang begitu luar biasa. Ganti orang-orang yang tidak bisa bekerja, ganti orang-orang yang kemudian hanya menjadi beban kepada rakyat misalnya. Ini harus diganti Pak. Jangan takut kalau Pak Presiden Prabowo Subianto punya kinerja yang baik begitu kan sebagai seorang presiden, maka kemudian masyarakat berada di belakang itu, di belakang presiden begitu kan. Tapi begitu pula sebaliknya, karena yang dirasakan masyarakat hari ini coba kita lihat saja Pak. Apa yang diharapkan oleh masyarakat? Soal hukum, soal program Presiden Prabowo Subianto, apa yang diharapkan? Salah satunya mungkin yang diharapkan adalah MBG makan siang gratis. Itu pun masih bergejolak di bawah Pak. Jadi saya kira dengan adanya seperti ini, maka menteri-menterinya ya yang bisa bekerja di situ itu sudah plus minus begitu kan kepada rakyat begitu kalau itu adalah berdampak positif kepada masyarakat. Ini sangat penting sekali begitu. Makanya para pengamat-pengamat mengatakan wah ini sebuah evaluasi besar kepada Presiden Prabowo Subianto begitu kan ya. Bahkan kabarnya begitu tidak kalah penting di situ kabarnya ada staf kepresiden ya KSP ya si Kodari begitu kan berpotensi juga mengalami rotasi jabatan. Kabarnya begitu kan, kabarnya. Tapi apakah ini benar atau tidak? Tapi yang jelas masih menunggu informasi begitu kan. Nah, salah satunya adalah ada faktor evaluasi kerja. Coba kita lihat saja KSP misalnya begitu kan. Kinerja selama ini apa begitu? Si Kodari begitu kan ya. Jadi ini kan masih banyak nuansa-nuansa kemudian ya dianggap kinerjanya kurang baik di situ begitu. Wajar dong kalau Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi besar-besaran ini. Langkah ini langkah yang sangat tepat di mana masyarakat hari ini merasakan ya ingin merasakan bagaimana program-program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto termasuk soal ya hukum. Karena hukum kita di negara kita apa yang mau diperbaiki begitu kan ya. Jadi jangan sampai ada oknum-oknum yang kemudian bermain di balik ini semua. Makanya dengan adanya kabarnya ada 7 orang yang mau direshuffle itu saya kira ini dilihat lagi begitu kan ya apakah bisa bekerja atau tidak begitu. Coba kita baca. Sebanyak ya 7 nama menteri dikabarkan yang masuk dalam radar evaluasi. Kabarnya ya yang menjadi perbincangan ya hangat begitu di tengah pemerintahan mempercepat capaian program Presiden Prabowo Subianto ya di tahun 2026. Nah, salah satunya ini Menteri Koordinator BMK Pratikno ya, terus kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kelautan Perikanan ya Sakti Wahyu Trenggono turut dikabarkan akan terkena dampak perombakan ya. Di sektor komunikasi juga ada komunikasi ya dan digital. Mutia Hafid yang juga tidak luput dari isu reshuffle. Kemudian posisi Menteri HAM ya dijabat Natalius Pigai atau Menteri Pariwisata Widya Putri Wardana dikabarkan juga terancam ya di reshuffle dan sebagainya. Tidak kalah penting juga si Kodari juga berpotensi mengalami rotasi jabatan. Nah, inilah yang kemudian menurut saya pribadi harus benar-benar dievaluasi Pak ya. Kinerja si Kodari, kinerja si Menteri HAM ya. Masih banyak orang-orang yang menggantikan sebagai sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kalau memang tidak bisa bekerja demi rakyat, mundur, masih banyak orang yang bisa menggantikan. Itulah pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto hari ini tidak main-main begitu kan. Marah besar. Ya, karena selama kinerjanya ya dari 2025-2026 begitu kan. Nampaknya yang dirasakan oleh masyarakat hanya itu-itu aja begitu. Ini harus ada terobosan baru Pak. Ya, untuk menunjukkan bahwa Presiden Prabowo Subianto pemimpin yang punya leaders yang kuat, mengayomi rakyat, apapun yang dibutuhkan rakyat itu tetap kembali kepada rakyat. Artinya apa? Artinya menteri-menteri itu bekerja sesuai dengan hati nurani masyarakatnya itu sendiri. Wih, keren kalau sudah seperti itu. Tapi Presiden Prabowo Subianto pelan-pelan, nampaknya begitu kan ya.
Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.